Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Desember 2022 dengan judul Manusia Diciptakan Jujur. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Mari kita ikuti penjelasannya. Manusia harus menyatakan peta Allah, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Hanya Kristus saja yang merupakan gambar wujud Allah. Tetapi manusia diciptakan menurut teladan Allah. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah. Pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni, selera dan keinginannya berada di bawah pengendalian pikiran. Ia suci dan berbahagia dalam menyatakan peta Allah dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, tubuhnya tinggi, semampai, sempurna, dan simetris. Wajahnya mencerminkan keadaan yang sehat dan berseri-seri oleh sinar hidup dan kebahagiaan. Tubuh Adam jauh lebih tinggi daripada manusia yang mendiami bumi sekarang ini. Hawa lebih pendek sedikit, tetapi bentuknya agung dan indah sekali. Pasangan yang suci ini tidak mengenakan pakaian buatan. Mereka diselubungi oleh terang dan kemuliaan, sebagaimana halnya malaikat-malaikat. Selama mereka menurut kepada Allah, jubah terang ini akan senantiasa menyelubungi mereka. Tuhan sendiri telah memberikan kepada Adam seorang sahabat. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 38 dan 37. Selama mereka tetap setia kepada undang-undang ilahi, kesanggupan mereka untuk mengetahui, menikmati, dan mengasihi akan terus-menerus bertambah-tambah. Mereka akan selalu memperoleh pengetahuan yang baru dan memperoleh pengertian yang lebih jelas lagi tentang kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak pernah gagal itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 44 sampai 45. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu begitu indah di pagi hari ini,
memberikan satu kekuatan, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus. Manusia harus menyatakan peta Allah, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kelanjutan dari kedua pembangunan Rumah Sakit Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Panitia pembangunan, material yang digunakan para tukang dan juga pembina rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua agar mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Dan juga perizinan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor dengan hikmat sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga sukacita selalu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.